Shalom, kali ini kita akan melanjutkan perenungan kita mengenai Injil yang ada dalam kitab-kitab yang ada dalam Alkitab. Yang kali ini kita sudah sampai di kitab Hosea ya. Yang isinya mengenai pesan para nabi yang didasarkan sepenuhnya pada kitab suci yang lebih awal, dan khususnya signifikan dalam bagian-bagian seperti Imamat 26, Ulangan 4 ayat 25-31, dan Ulangan 28 sampai yang ke-32. Dalam bagian-bagian itu, Musa bernubuat bahwa Israel akan memasuki tanah perjanjian, melanggar perjanjian, dan diusir ke pembuangan di bawah kutukan perjanjian. Namun dari pembuangan mereka akan cari Tuhan, mendapati Dia setia pada perjanjiannya. Ketika mereka mencari Dia sekali lagi dengan segenap hati mereka, seperti yang katakan di Ulangan 5 ayat 31. Ulangan 5 ayat yang 31. Tetapi engkau berdirilah di sini bersama-sama dengan aku, maka aku hendak mengatakan kepadamu segenap perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang harus kau ajarkan pada mereka, supaya mereka melakukannya di negeri yang kuberikan kepada mereka untuk dimiliki. Ayat 29, kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan daku dan berpegang segala beritaku, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka selama-lamanya. Pesan dasar para nabi adalah bahwa apa yang dinubuatkan Musa memang akan terjadi. Ketika mereka menuju ke depan kepada pemulihan setelah pembuangan, mereka membandingkan pembebasan umatnya di masa depan oleh Allah dengan keluaran dari Mesir. Keluaran baru dari pembuangan ini akan diikuti dengan kembalinya ke tanah perjanjian. Penaklukan baru atas tanah itu dan perjanjian baru antara Tuhan dengan umatnya, yang secara kiasan adalah Adam baru di Eden yang baru, dengan Daud baru sebagai raja. Inilah dasar teologi perumpamaan perjanjian lama, yang darinya para penulis perjanjian baru menggunakannya untuk menjelaskan bagaimana keselamatan yang telah Allah genapi dalam Mesias, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang merupakan penggenapan semua yang dinubuatkan dalam perjanjian lama. Seperti yang dikatakan di kitab Hosea pasal 12 ayat 1 sampai yang ke-14. Salah satu cara yang sangat menyentuh di mana tema-tema keselamatan ini terlihat dalam kitab Hosea, yang melibatkan perjanjian Allah dan Israel yang dimulai di Sinai, yang diperlakukan sebagai sebuah pernikahan. Analogi ini melihat semua dakwaan atas penyembahan berhala Israel sebagai perzinahan rohani, seperti yang ada di kitab Hosea ayat yang kedua. Kitab Hosea pasal yang kedua maksudnya. Ia menggambarkan keselamatan masa depan mereka sebagai upacara pernikahan yang baru di Sinai yang baru. Khususnya seperti yang ada di Hosea 2 ayat 14 sampai yang ke-23.
Yesus kemudian datang menyebut dirinya sebagai mempelai laki-laki umat Allah, seperti contohnya di Matius 9 ayat yang ke-15. Matius 9 ayat yang ke-15. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki bersukacita selama mempelai itu bersama-sama mereka, tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dan mereka pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Dan juga Paulus dengan mencolok menyatakan bahwa misteri besar pernikahan merujuk pada Kristus dan jemaat, seperti yang ada di Efesus 5 ayat 32. Lebih banyak ayatnya daripada dua sebelumnya ya, ini memang lebih banyak ayatnya. Efesus 5 ayat yang ke-32. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan dengan Kristus dan jemaat. Yesus datang untuk memulai perjanjian baru, seperti pertunangan baru yang dinubuatkan dalam Hosea 2 ayat 14 sampai 23. Hosea 2 ayat 14 sampai 23. Aku akan memberikan kepadanya kebun anggur dari sana dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Maka dia akan merelakan diri di sana pada masa mudanya, seperti pada waktu ia berangkat keluar dari tanah Mesir. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, kau akan memanggil aku suamiku, dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Lalu aku menjauhkan nama para Baal dari mulutmu, maka nama mereka tidak lagi disebut. Aku akan mengikat perjanjian bagimu pada waktu itu dengan binatang-binatang di padang, dan dengan burung-burung di udara, dan binatang-binatang melata di muka bumi. Aku akan meniadakan busur panah, pedang, dan alat perang dari negeri, dan akan membuat engkau berbaring dengan tentram. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dan dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan jadikan engkau istriku di dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan mendengarkan langit, dan langit akan mendengarkan bumi. Bumi akan menyegarkan gandum, anggur, dan minyak, dan mereka akan mendengarkan Yisrael. Aku akan menaburkan dia bagiku di bumi, dan akan menyayangi Loruhama. Dan aku berkata kepada Loami, umatku, engkau, dan berkata, Allahku. Ini sampai ayat yang ke-22 ya, mungkin di situnya ada kesalahan ya tadi di referensinya. Sampai 23 mungkin ngambilnya waktu itu dari terjemahan yang berbeda, tapi kalau yang di terjemahannya LAI-nya ini cuma sampai ayat yang ke-22. Terus di 2 Korintus 11 ayat yang kedua. 2 Korintus 11 ayat yang kedua. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu pada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Dan ini akan berpuncak pada pernikahan anak domba. Seperti yang katakan di Wahyu 19 ayat yang ke-7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya siap sedia.
Nah, ketika pengantin perempuan yaitu istri anak domba ini turun dari surga, dari Allah, dari kemuliaan, ada seperti yang katakan di Wahyu 21 ayat 9-11. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas gunung yang besar lagi tinggi, dan menunjukkan kepada kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Hosea juga bernubuat tentang bangsa Israel yang berdosa, yang akan ditumpas oleh Tuhan, yang mendatangi mereka sebagai seekor singa, seperti yang katakan di Hosea 5 ayat yang 14. Sebab aku ini seperti singa bagi Efraim, dan seperti singa muda bagi kaum Yehuda. Namun dengan gema yang mencolok dari peristiwa-peristiwa keselamatan di masa depan, Nabi Hosea mengatakan bahwa kematian bangsa ini terjadi ketika umat Israel diusir ke pembuangan. Kemudian setelah pembuangan, Tuhan akan membangkitkan umatnya dari kematian pada hari ketiga, seperti yang ada di Hosea 6 ayat 2 sampai yang ketiga. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita. Ia akan hidup dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang seperti kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Nah, tema-tema penebusan dalam nubuat Hosea ini digenapi secara luar biasa dalam Yesus Kristus. Yesus datang sebagai wakil Israel, dan dalam kematiannya ia menjadi orang yang menanggung kutukan perjanjian, seperti yang katakan di Galatia 3 ayat 13. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dan menjadi jalan menjadi kutuk kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Ia disiksa bawa muka Allah, dan ia dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci, seperti yang katakan di 1 Korintus 15 ayat yang keempat. 1 Korintus 15 ayat yang keempat, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Yesus menyerahkan nyawanya untuk menjadi mempelai, untuk mempelai gerejanya, itu kita, seperti yang dikatakan di Efesus 5 ayat yang ke-25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, membelinya kembali dari perbudakan dosa, seperti yang dikatakan di Hosea 3 ayat 1-5. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan yang mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling pada Allah lain dan menyukai kue kismis. Lalu aku akan membeli dia bagiku dengan bayaran 15 sikal perak dan 1,5 homer jelai. Aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal, dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki, juga aku tidak akan bersetubuh dengan engkau. Sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tidak ada pemimpin, tidak ada korban, tidak ada tugu berhala, tiada efod dan terafim. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan mencari Tuhan Allah mereka dan Daud raja mereka, maka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan yang kebaikannya pada hari-hari terakhir.
Ia menebusnya sebagaimana Allah menebus Israel pada waktu Eksodus, dan dalam hari kebangkitannya Ia membenarkannya. Seperti yang katakan di Roma 4 ayat 25. Roma 4 ayat ke-25, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita, yang dibangkitkan karena pembenaran kita. Nah, melalui Eksodus yang baru ini yang dinubuatkan memulainya kembali dari pembuangan, penyempurnaan besar akan dirayakan pada pesta pernikahan anak domba sebagai penggenapan semua nabi, terutama Hosea. Kitab nubuat ini menyadarkan kita dan memenuhi kita dengan harapan baru, yaitu betapapun buruknya ketidaksetiaan Israel yang disebabkan oleh perzinahan, hal itu tidak dapat memadamkan kasih Allah yang tangguh dan menebus, yang menentang perhitungan atau pembatalan manusia. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, merenungkannya, menyimpan dalam hatinya, dan bahkan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu, dan apabila ada angin yang menerjangnya, rumah itu tidak akan roboh. Jangan lupa like, subscribe jika kalian terberkati dengan konten ini. See you and God bless you.